Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Dan yang kedua yaitu pembinaan sumber daya manusia hubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Baiklah, saya akan langsung membacakan poin-poin dari materi yang pertama. Poin yang pertama yaitu poin yang pertama yaitu manusia sebagai komponen lingkungan. Berdasarkan potensinya, dalam mengubah lingkungan seolah-olah manusia merupakan spesies yang dominan dan berkuasa. Padahal kenyataannya, secara biologis tidaklah demikian. Jika melihat kenyataan, maka secara biologis manusia memiliki kedudukan yang paling lemah. Poin yang kedua yaitu bentuk hubungan manusia dan lingkungan. Telah dikemukakan bahwa manusia memiliki potensi mengubah lingkungan yang jauh lebih besar dibanding makhluk lain di bumi. Karena manusia dipengaruhi oleh lingkungan, maka lingkungan teknologi juga mempunyai dampak terhadap manusia. Selain itu, teknologi juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Kita masuki materi yang kedua yaitu pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Langsung saja saya bacakan poin-poinnya. Poin yang pertama yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Perlu kita ketahui lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Poin yang ketiga yaitu peran pendidikan. Dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang perilaku kesehariannya telah berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, maka pendidikan merupakan jalur yang sangat ideal untuk ditempuh. Poin yang kedua yaitu hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Di dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hubungan tersebut dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya dan memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungannya lama-kelamaan semakin terbatas. Poin yang ketiga, hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk mempertahankan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Pembinaan sumber daya manusia diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam, baik dalam konsumtif maupun dalam arti investasi. Poin yang keempat yaitu pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Salah satunya, jalur pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, yang merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Dan poin yang terakhir yaitu pembinaan jalur pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini seringkali diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya tentu akan baik juga. Hal ini disebabkan karena jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarannya sangatlah luas, diantaranya melalui keluarga, melalui kegiatan yang ada di masyarakat, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.